Rum ini berstatement bahwa kita akan melaporkan dia gitu loh. Saya tunggu-tunggu di Polda, saya tunggu-tunggu. Dasar pengkhianat, lu lemak. Kita nggak pernah berstatement seperti itu. Yang emang benar-benar yang kita akan proses itu ya si target kita itu memang si Iskariot. Ya, coba. Kok bisa kamu seperti itu? Terus si Metatron udah saya pengacara. Pengacara dari mana? Lu aja masih mengemis online lu. Ya. Room ini ya akan menghancurkan semua penipu-penipu. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom-Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom-Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC Reaction ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita tahu teman-teman, antar Polycardus ini sedang saling gigit-menggigit, sedang saling cakar-mencakar lantaran berebut support dari para donatur, berebut perhatian dari para netizen, berebut pengaruh untuk menjadi Polycardus terbaik, Polycardus nomor 1 ya. Jadi antar mereka itu saling cakar, saling bunuh, saling tikam, saling bongkar-membongkar. Dan sekali lagi, kenapa mereka lakukan itu? Karena ada roh kegelapan, ada roh setan di dalam diri mereka. Kita tahu, mereka ini adalah penyembah sibilis, teman-teman. Jadi ada roh sibilis di dalam diri mereka yang menuntun mereka menjadi seperti ini. Apalagi kita tahu di bulan Desember ini ada perayaan-perayaan yang membuat mereka makin banyak mengkonsumsi B1, B2, serta tua, dan minuman-minuman lain ya, seperti cap tikus. Ini membuat darah mereka semakin cepat mendidih, semakin gampang untuk emosi, semakin ngeri hujatan yang mereka lakukan. Jadi harap dimaklumi, namanya juga iblis yang jadi bapakmu. Dan ini sudah disampaikan jauh hari oleh Yesus, bahwa mereka ini akan 7 kali lebih jahat, teman-teman. Jadi ada nabi palsu yang mengajak mereka untuk menyimpang dari ajaran Yesus dan membuat mereka 7 kali lebih jahat. Jadi ada nabi palsu yang akan mengarungi lautan, menjelajahi daratan, teman-teman. Dan dia akan mengajak orang-orang untuk berpaling dari ajaran Yesus dan membuat mereka jadi lebih jahat. Dan nubuatan tersebut tergenapi. Nubuatan tersebut terjadi saat ini. Kita lihat bagaimana sadisnya mereka. Bagaimana saling bongkar-membongkar. Dan yang paling seru, teman-teman, kita tahu Rekda Marbun sedang menugaskan seorang wanita untuk ke Medan mengurusin Rudi Simamora yang mereka bilang sebentar lagi ya akan keluar dari penjara. Dan juga mereka menugaskan ibu tersebut untuk mengecek ya, mengurusi kasus yang ada di kota Duri, teman-teman, yaitu kasus dugaan penipuan yang dilakukan Rudi Iskariot terhadap GBI Kairos. Jadi disuruh kumpulkan bukti-bukti donasi-donasi yang dia gelapkan,
siapa-siapa saja yang sudah donasi, bukti-bukti donasinya, dan apakah orang-orang yang donasi ini siap untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian mengenai penggelapan donasi yang dilakukan Rudy Iskariot. Dan tentu saja teman-teman, selain masalah itu, mereka terus menggali juga apa-apa saja yang sudah dilakukan Rudy Iskariot. Tetapi sayangnya informasi yang mereka dapat ini kebanyakan informasi yang sudah saya sampaikan dari 2-3 tahun lalu. Jadi saya sarankan buat Reda Marbun dan juga teman-teman header Edis itu nonton kembali tuh channel-channel saya, video-video saya yang lama-lama mengenai Rudy Iskariot. Di situ keterangan saya sudah sangat lengkap. Jadi kayak dia bilang, oh ternyata ya setelah kita cek, Rudy Iskariot itu adalah maklar kasus. Selama ini dia maklar kasus, itulah dia sering ngurusin kasus sana kasus ini. Halo, 5 tahun lalu saya sudah bilang, pekerjaan dia maklar kasus, itu dia yang cerita sama saya. Jadi Rudy Iskariot saat masih berteman dengan saya, dia cerita bahwa selain dari YouTube, kerjaan dia adalah ngurusin kasus orang. Ngomongnya ada orang minta tolong kan gitu. Ada orang minta tolong untuk ngurusin kasus. Nah, jadi dia kerjain. Dia jadi calonya, jadi agennya. Dan tentu saja, Rudy Iskariot ini nggak bodoh. Dan dia juga tidak baik. Orangnya bukan orang yang berbesar hati membantu orang lain itu dengan cuma-cuma. Enggak, teman-teman. Ya, ini bukan bantu orang dengan cuma-cuma. Tapi bantu orang karena ada bayarannya. Ada uangnya. Itu kalau di Medan namanya maklar kasus, Markus, teman-teman. Dan inilah yang kita sebut dengan waklabu, tukang olah. Jadi kasus kecil diolah jadi besar supaya uangnya banyak. Jago dia peras, ya seperti memeras santan. Kalau kalian yang pernah di Medan, Riau, ya daerah Sumbagut, itu tahu betul bagaimana karakter orang-orang ini. Mereka inilah teman-teman, yang di Kedai Tua kerjanya ngebahas kasus. Nanti ada uang dengar, uang ikut, ya. Nanti ada aja tuh job-job yang dibagikan. Dan Rudy Iskariot memang kerjanya seperti itu. Jadi memang cocok kalau dia ngambil kuliah jurusan hukum sekarang. Karena memang dia spesialis seperti itu, teman-teman. Jago cuap-cuapnya. Ya, jago ngolah-ngolahnya. Bahkan kalau kita bilang, ya tukang tipu juga, teman-teman. Ya, tukang tipu juga. Nah, itulah yang terjadi, teman-teman. Dan sekali lagi kita saksikan dulu ya bagaimana timnya Reda Marbun itu berhasil mengumpulkan informasi mengenai si waklabu ini, teman-teman ya. Mengenai si waklabu ini. Dan bagi teman-teman sekali lagi ya, saya harap kalian simak baik-baik dan ini makin menunjukkanlah bahwa buah-buah mereka itu ya seperti ini, teman-teman. Buah-buah ajaran itu seperti ini. Ya kan flying victim. Namanya juga si lemak. Dia kira bisa flying victim seperti mulut siapa itu kayaknya dia kayak si dua jambar ya, si pendeta palsu itu ya. Iya kan? Datang si pelacur. Kata Bu Jody miskin di Jerman. Pelacur. Dia itu dipingit sama pangeran Jerman ya. Dan gue itu bukan mencari pangusandean ke Jerman ya. Sorry ya. Ya. Sorry. Ya. Sorry. Iya, ninut. Iya kan, ninut. Cumana itu ninut itu? Uang-uang yang ditipu itu ninut. Gimana itu ninut? Iskariot udah memuji-muji ajaran RT 6 Bom, ajak orang jangan nonton Komal Edis. Emangnya kalau diajak-ajak semua orang tidak menonton si Edi Sidabutar, emang mau bikin si Edi Sidabutar pulang kampung gitu? Ya kan? Coba tap-tap layar teman-teman ya kan, dikasih Kak WhatsApp ke kawan saya itu nomornya. Oke lah adikku. Iya, gua tahu. Iya, I know. Ich verstehe jetzt. Ya, ich verstehe. Ya.
Playing victim. Saya tunggu-tunggu udah 4 bulan laporan. Kapan kita bilang kau mau dilapor bom pendeta palsu? Tapi nanti giliran si Iskariot diproses hukum, kau kesambar-sambar tolol. Justru kita mau mengamankan kamu penipu. Ternyata banyak sekali orang yang kau tipu. Wah, parah. Kedua orang itu. Iya, biarkan saja. Coba. Yakinkah pendeta palsu? Ampun, coba. Coba orang kan semua bukti, ya kan? Shalom Bu Retda dan kawan-kawan sehat selalu dan diberkati Tuhan. Amin, amin. Ya, amin, amin. Semua orang kan menuntut sertifikatnya. Ini herder ini. Kita nggak tahu, nggak kenal itu orang. Kok tertuduh terus kita sebagai herder gitu loh. Iya kan? Coba ya di tap-tap layar teman-teman ya. Masih pagi lah, ini kan belum. Iya disenggol. Iya, datanglah itu lagi si pelacur. Itu yang di Jerman miskin, dasar pelacur. Kalau gua ini dipersunting oleh pangeran Jerman asli. Ya kan? Bukannya gua duluan pelacur baru dipersunting. No way. Coba. Jangan senggol-senggol gua. Gua tidak pernah nyenggol Anda, bodat ya. Suara sudah kayak dijepit. Saya kayak suara tikus kejepit lagi. Pansos ke si Edis nggak laku, mau pansos ke si Christian Prince nggak laku, gitu-gitu aja followersnya coba. Lo kira gampang mau gua bahas hidup lo, ya? Yang gua bahas itu si bom penipu sama si Iskariot penipu, ya itu. Yang itu, ya teman-teman sampah itu pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kemarin itu yang bilang yang di Jerman itu miskin kata Bu Jody. Apa pula ini si Jody ini, gua nggak kenal si Jody, mau di neraka mau di apa pun nggak kenal gua si Jody. Tiba-tiba ada si Jody. Yang di Sweden, di siapa itu di Sweden, di neraka itu. Coba. Tap-tap layar ya, Hamuna isi absen, diposting ulang dan diikuti, di follow akun ini. Siapa Bun? Ya siapa lagi kalau bukan itu yang temannya si lemak itu, si pendeta palsu itu. Dalam kolaborasinya sampai coba. Dikira gua akan stop ngebahas si pendeta palsu itu. Justru gua akan tampilkan semua yang kamu tipu. Kita tidak pernah berstatement di room ini bahwa si penipu, ya si pendeta penipu itu kita laporkan. Tidak ada itu statement. Jangan kau playing victim, kau pendeta abal-abal. Tidak ada. Cuman si Iskariot akan kita kasuskan. Lewat si Iskariot nanti kau keseret-seret tolol. Paham? Yang di mereka itu iya, yakinkah? Tanyalah sendiri ke sana kau Samirah. Orang sudah berduyun-duyun ke sana yang nanya tidak bisa ditunjukkan itu sertifikat palsunya itu. Coba. Orang sekarang banyak yang sudah moderator ini agak-agak seru. Orang sekarang ini gampang ya. Lewat internet semua akan nenek satu di Mama Rika. Iya betul itu. Kakak ini dipersunting, bukan duluan pelacur, gua baru dipersunting Jerman, bukan. Ya. Sorry to say.
Ya, aku ini dipersunting. Aku aja belum kesini, aku sudah dilongok-longok. Aku ke Konoha dulu. Ya, aku belum di nikah. Aku udah dilongok-longok. Aku ke Konoha. Aku dulu sama pangeran Jerman. Begitu ya. Ya, kalau benar kok nangkring di Komal 24 kapan ngurus jemaah. Iya betul, ini si Samira ini kayak kayak kadrun setengah paruh dia. Coba. Iya kan? Masa kemarin kan ada yang typing lah kan. Apa namanya? Iya sih, ah kau pun. Iya sih, iya sih. Udah lah Pak, tidur itu. Enggak, aku kebagian itu. Pelayanan malam katanya. Aduh, Kak Francisca, coba cari dulu pelayanan malam di Monokwari, Kak. Jam berapa coba, Kak? Coba cari dulu. Kak Francisca, follow monitor Kak Francisca. Coba cari dulu Kak Francisca. Silahkan Pak Kak Francisca. Pelayanan malam. Kapan lah 24 jam dia live tapi pelayanan malam. Ada-ada saja. Ada kan yang itu. Ada yang nanya. Gini katanya, Pak udah. Tidur aja. Kan besok pelayanan. Gitu kan, kata dia. Aku pelayanan malam, katanya gitu loh Kak. Gimana sih Kak Francisca? Sekarang lah dia pelayanan malam. Sekarang kan sudah jam berapa ini? Pelayanan malam di kamar. Panas bah. Panas Hamuna. Ya. Coba dulu cari Kak Francisca. Jam berapa itu biar kita kebaktian dulu malam hari ke Manokwari Kak Francisca. Tunggu ku cari dulu donatur untuk mana ini si Bintang Daud kok nggak muncul semua orang ini. Sebentar lagi. Mereka itu udah pantau itu pasti. Tunggu dulu. Di tap-tap layar teman-teman ya. Diposting ulang ya. Itu fakta-fakta yang ditipu itu semua bermunculan satu-satu ke room ini. Iya betul itu. Itu kukirim Aku dulu juga udah ke si minta. Papel 88 supaya datang dia ke sini lagi. Nggak jadi dikirim sama dia kan? Ada yang kirim tapi nggak dikirim sama dia. Sampai 88. Janji si Bom kirim nomor rekening tapi nggak jadi dikirim. Makanya masuk ke room ini Kak, karena memang di room inilah yang siap untuk mempertontonkan segala penipuan-penipuan. Kita jam silet bilang. Nama kita sudah ganti loh, bukan Herder. Kalau si Iskariot udah bilang Dewa Herder. Sudah Dewa Herder. Dipanggil Pak Bom di Komalnya. Saya tuh nggak biasa ke tempat sampah. Itu bukan tipe saya. Saya tidak biasa berkunjung ke room sampah. Sorry ya. Sorry. Ini si Kairos ini siapa ini Kak? Kok dia mau naik apa? Ada si Opung rupanya. Kairos bukan dia itu, bukan si Iskariot itu. Enggak, siapa Kairos ini? Teman kakak atau siapa? Kairos. Minta permintaan dia. Tahu naik. Ini mau naikkan aja. Bukan naikkan aja. Kepencet apa gimana? Aku naikkan dulu ya. Coba naikkan Kairos. Oke. Tunggu si bom kau ya. Ya, aku nggak biasa ke tempat sampah ya. Aku tidak biasa ke tempat sampah. Justru di room ini semua penipu-penipu itu dibelalakkan seperti indahan di Balanga.
Ini si Kairos nih siapa ya? Halo, selamat malam Kairos. Ini kayaknya Sinyalnya muter-muter. apa? Di bawah aja ya, di bawah. Benar, Oh, sinyal tidak biasa kita. Tap-tap layar, Hamuna. Di room ini akan disikat penipu-penipu yang menjual-jual ayat-ayat Alkitab, ya. Dengarin. Teman Poldang. Oh ya? Kalau itu Kak Francisca itu yang urus. yang mana? Oh, siapa? Paul Zong. Yang mau jadi pahlawan kesiangan di GB Kairos. Itu juga lagi sakit parah. Ya, saya tidak terbiasa ke room sampah, ya. Saya tidak terbiasa ke room sampah. Dan room ini akan fokus ya untuk mendukung para pelayanan-pelayanan yang reality di lapangan, teman-teman. Saya udah banyak ngelis itu orang-orang ya. Mau sedikit-sedikit kita nanti akan berbagi pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu membantu ya kan. Karena kalau di Konoha kita sedikit aja itu pasti mendukung teman-teman ya. Pasti sedikit pun kita nanti kita dukung itu internal. Gak akan kita pajang di sini nomor rekening seperti si Bom-Bom sama si Iskariot. Iya. Udah masuk itu. RBN, Yuli, Pak Sabtu Harun. Banyak lah. Nanti. Shalom semua, shalom. Ini si Basbus ini siapa lagi ini si Basbus ini? Coba. Kareda, apa kenal pendeta Rahmawati Rainer di Jerman? Di apa? Di mana? Di kota mana? Iskariot mau mualaf. Sebenarnya itu bukan Kristen itu. Kan dia tahu kan kalau orang Kristen itu kan gampang memberkati kan. Sehingga dia mengaku-mengaku Kristen. Itu penipu ulung itu. Sama dengan si Bom-Bom. Ingat teman-teman. Dari awal kita tidak pernah seperti mulut si Bom-Bom pendeta palsu itu. Bahwa kita akan melaporkan dia. Tidak ada itu. Jangan playing victim. Ada apa ini? Masukkan daftar. Iya, kau ngatur-ngatur lah kau Samira. Dari tadi kau belum absen kau. Ya. Coba. Tuh. Live sampai jam 1. Terus kapan dia pelayanan? Coba. Ya kan? Gak ada. Jangan playing victim mulut cuman. Ya kan? Saat si Iskariot nanti di proses hukum, si Bom-Bom pendeta palsu pasti keseret-seret. Itu yang akan kami bereskan, ya. Makanya jujur, ya, jujur aja. Ini nih semua. Langsung aja di DM ke kita bukti-buktinya. Ini nggak ada yang ini. Spill di situ dong. Coba, berani nggak head to head bersama si Iskariot, hah? Pelayanan sama dia Ripa Iskariot Kak. Iya betul. Gak ada, jangan playing victim kau. Sudah saya tunggu-tunggu 4 bulan. Matamu 4 bulan goblok. Playing victim kau. Hah? Pertama, lu yang pertama menggoreng-goreng tentang penyalipan. Ya. Ya. Jangan spill strateginya Kak. Nanti kita kabur dia. Bukan dia kan orang kan Pak netizen gini loh rogo-rogo. Kau udah absen belum kau? Tap layar juga kau. Jangan taping doang. Dia playing victim di roomnya, menggiring opini ya terhadap netizen bahwa room ini berstatement bahwa kita akan melaporkan dia gitu loh. Saya tunggu-tunggu di Polda, saya tunggu-tunggu. Dasar pengkhianat lu lemak.
Kita nggak pernah berstatement seperti itu. Yang emang benar-benar yang kita akan proses itu ya si target kita itu memang si Iskariot. Ya, coba. Kok bisa kamu seperti itu? Terus si Metatron udah saya pengacara. Pengacara dari mana? Lu aja masih mengemis online lu. Ya. Room ini ya akan menghancurkan semua penipu-penipu. Ya, paham kan? Ya. Jadi saya harap buat teman-temanku jangan pernah undur dan jangan pernah mau digiring opini sama si setan itu. Yang pertama sekali, ya. Yang pertama sekali membuat huru-hara itu adalah si Bom-Bom lewat dia ngejar-ngejar si Edis lewat penyaliban. Ya, ingat itu, Bom-Bom. Ingat. Ya. Kau yang menjadi sekarang dengan Kadrun sesadis-sadisnya entah si Paul Jang, entah si Kiamat atau siapapun itu, mereka tidak pernah duduk bersama Kadrun, tidak pernah. Tidak pernah. Yang melakukan duduk barang itu dengan Kadrun adalah si Bom-Bom sama si Iskariot. Nih dua orang ini nih, ya. Jangan main victim ya. Terus itu si pelacur itu, giring-giring. Si miskin itu di Jerman, kepalamu mau kuhargain berapa? Suara udah kejepit tikus, mau macam-macam lagi ke Her. Silakan Kak Francisca, bongkar berita ter-up to date hari ini buat si Iskariot. Lanjut Kak Francisca. Nah, jadi tadi aku dapat telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa si Jubalang itu, ya si Jubalang yang merasa lawyer itu jadi Markus mafia kasus. Begini ceritanya, adalah namanya aku singkat aja ya, BS Brumi Siregar, ya punya masalah tanah di Balam. Jadi karena dia merasa si Iskariot ini hebat, rasanya gimana ya waktu masih kasus Koperasi 17 ditanganinya. Jadi apalah orang nih saling komunikasi lah sama si Brumi. Jadi tolonglah uruskan tanahku. Jadi oke, bisa katanya. Aku ada pengacara. Maka ditandatanganilah kontrak kerja 30 juta. 30 jetong. Jadi bawa nama lawyersnya, kantor hukumnya orang Jambi, ya. Inisial PT dia tahu tuh. Iya. Jadi oke, 30 juta jetong. Mengaku dia lawyer. Ditransferlah uang ini ke si pengacara yang di Jambi ini 7,5 juta. Dan saat dikirim si pengacara dari Jambi inilah 2 orang anggotanya ke daerah Duri. Diminta si Iskariot inilah 5 juta untuk operasional. Dikirim si Romi inilah uang itu 5 juta. Ternyata 700.000-nya dikirimnya untuk biaya operasional. Setelah itu diminta si Iskariot inilah lagi uang honor untuk yang 2 orang. Katanya 1 juta 1 orang. Dikirimlah lagi 2 juta. Ada itu kwitansinya, ada bukti pengirimannya. 2 juta. Ternyata tidak ada dikasihnya. Jadi
Dimintanya lagi, asal dia pergi ke Pekanbaru, dimintanya lagi biaya transportnya 1 juta. Nggak taunya ikut katanya sekalian dia mau mengurus itu, padahal untuk biayanya mau kuliah. Jadi dicek si Romi inilah dokumen kan. Sepengetahuan dia ini si Iskariot ini sudah lawyer. Jadi diceknya. Ternyata belum ada gelarnya. Jadi diteleponlah dia. Hai, rupanya kau belum lawyer kau. Iya, aku masih paralegal. Ada surat kuasanya. Kok berani kali lah kayak gitu. Rupanya bukan pengacara lah. Kata iya. Aku belum pengacara, aku masih kuliah. Jadi kan beginilah lah. Kalau gitu uangnya kemana lah kirim katanya gitu kan? Ya, aku cicil-cicil mengasihnya katanya gitu. Jadi ditanyanya lah si Putra ini. Udah berapa dikasih sama mulai katanya gitu. Baru 7,5 juta. Bayangin lah 7,5 juta. Nah, dari 37,5 juta. Belum lagi yang 5 juta dikasihnya 700.000 sama anggota si Putra. Belum lagi yang 2 juta dimintanya nggak ada dikasih. Berarti kan penipu. Si Iskariot, si Jubalang itu. Penipu. Jadi mau dilaporkan itu ke polisi, penipuan. Jadi jangan dibilang si Jubalang itu penipu. Banyak kali tipuannya. Mungkin nggak ada lagi uangnya untuk membayar apanya. Bayar gaji karyawannya, bayar cicilan mobilnya. Mungkin nggak ada lagi uangnya. Itu makanya menipu. Tadi panjang kali cerita dia si Romi Siregar itu sama aku tadi. Panjang kali ceritanya. Panjang kali. Udah cerita lagi si Putra itu sama aku. Panjang lagi ceritanya. Wow, aku bilang gitu. Jadi kenapa kau telepon aku? Aku bilang, biar kakak apakan dulu ini, kakak naikkan dulu di TikTok katanya sama grup kakak katanya. Grup kami ada apa herder, aku bilang gitu. Sama mak berdaster. Iya, kami lihat itu. Biar malu dia. Karena dia sok kali selama ini merasa nggak bersalah, merasa hebat. Oh, dia bilangnya begini. Oke, kalau kau adukan aku ke polisi, aku akan mengasih tahu nanti sama bereku ada marinir. Apanya Akmil. Padahal aku tahu, aku kenal itu angkatan laut. Oh, iya, mau kasih tahu lah. Aku juga adanya saudaraku jenderal, kata si Romi inilah. Terdiamlah si Iskariot langsung, menganggar-anggar. Jadi kalau ini sekarang kalau Iskariot, kalau kau menonton di atas ini Iskariot, Parhonam namaon Iskariot. Apa yang enggak kau tipu-tipu, sok hebat kau terus Iskariot. Kalau ada kau di room ini, Iskariot naik kau. Kalau ada kau di bawah, naik kau. Biar jelas, biar kau klarifikasi dulu masalah si Romi Siregar ini. Adanya bukti TF-nya kan sama kau. Sudah dikirim si Putra semua bukti kau TF sama orang itu. Gak malu kau terima 30 juta. Aturan bukan kau yang memegang itu, aturan si Putra yang megang itu. 30 juta itu. Gak malu kau, 7,5 jutanya kau kasih sama si Putra. Kau minta lagi 5 juta untuk biaya operasional dari Jambi ke Duri. Rupanya hanya 700.000-nya kau kasih. Kau minta lagi honor yang 2 itu, si Ucok sama si Damani itu. Mana ada kau kasih? Kemana uang itu kau bikin? Selama mengurus-urus ke Pekanbaru kau bilang kau 1 juta kau dikasih transport kau. Mana? Apa? Gak malu kau. Menipu aja kerja kau, sok-sokan. Kau bikin di Facebook, aku mau pengalaman banyak ngeribut, banyak apa. Pret, hanya mau nebeng aja kau sama orang si Andri Sagala. Iya, share-share ke dan ini kawan, biar tahu seluruh dunia, seluruh Indonesia, si Rudi Iskariot itu penipu ulung. Iya, temannya si Bom. Iya tuh, itu dia. Mau ku bilang tadi. Temannya si Bom. Coba. Nggak malu dia itu. Menipu aja kerjanya itu. Sok-sok jadi pengacara. Padahal masih semester 7 itu. Ditunjukkannya lah surat kuasa paralegalnya itu kan. Nggak malu dia kan. Masa ditunjukkannya dek katanya surat paralegalnya itu. Surat kuasa paralegal dari si Putra.
Ngebet banget dia mau jadi pengacarong ya. Mau jadi pengacara, alah pengangguran banyak cara. Banget ya. Ya, jadi jangan playing victim ya. Jangan playing victim. Saya pun tidak pernah, dan kita kita nggak grup-grup ya. Pokoknya di circle kita, di sekitar kita ya, tidak pernah ada yang pergi ke sana itu pakai akun apa itu, nanya-nanyain sertifikat itu, kita tidak pernah tahu. Herder. Tunjukkan aja langsung sertifikatmu. Masa ada pelayanan malam di gereja di Manokwari? Coba. Tidak pernah di room ini ya, tidak pernah di room ini berstatement kita akan melaporkan si bom-bom pendeta palsu. Tidak ada. Ya, camkan baik-baik. Jangan kau playing victim, mulutmu itu lemak. Tukang tipu, penipu, pengemis online kau. Ya. Kau banyak bacot kau, ya. Statement dipublish, kau minta maaf dengan sungguh-sungguh. Akui kamu bukan pendeta. Jangan macam-macam kau. Gak usah. Samanya dengan si Rudi Iskariot nih, mana pendeta dia itu? Si Iya. Rudi Iskariot. Sok Mana pendeta? Sok-sok ngasih pengajaran di gereja, Iya kan? sok berkhotbah. Sok-sok Mana yang pendeta dia dijolimi, iya kan? Seolah-olah kita menjolimi. Tahu-tahu Iya. dia sudah menipu banyak orang Kristen, terutama ini murtadin, ya. Jadi ini sekali lagi ya, saya tekankan, itu yang korban yang melapor ke saya itu ada di bawah saat ini, ya. Dia udah typing dari tadi. Dan yang dirugikan oleh si bom-bom ini, waktu ultah Solatabem itu bukan akhir-akhir ini teman-teman, bukan di akhir-akhir ini teman-teman. Itu zamannya YouTube, ya. Salpe PG, Bro PG. Itu zaman YouTube, ya. Jadi jangan digoreng-goreng. Itu kan kemarin itu, kok fitnah itu Pak Mika, bukan itu, lemak, bukan itu. Ya. Coba. Ya, bukan itu. Apa yang dirugikan oleh Rudi ini Dek, si Dewi Bu Verbumi, apa yang dirugikan oleh Rudi Yohanes? Dengar ya Dek, Matamu. tadi Pergi kau ke neraka kau. yang bersangkutan Buang aja ini, nggak usah yang kayak gini, nggak usah di itu Kak. bukan jadi dengarnya. Itu. Iya, seperti kejadian Bro Papel 88 Bukan. yang tadi malam itu. Ya. Bukan yang sekarang ini, bukan yang lama, masa-masa di YouTube. Jadi yang semua yang transfer itu kebanyakan itu murtadin. Bayangin. Yang mana? Typing itunya, akunnya. Mana si Jody yang bilang saya miskin di Jerman? Naik kau Jody anjing, naik kau babi. Kenapa kau nggak kenal gua siapa lu? Hah? Lu pemegang Sweden ta Nederland ta apa? Naik kau babi. Jadi kalau tidak suka kau, jangan kau julitin orang lain, jangan kau julitin Jody. Apa begini pekerjaan orang Kristen? Kau lagi kok otak kau kotor kali. Kau mau melawan emak-emak herder ya? Kami campakkan kau nanti ke laut sana kau. Apakah begini pekerjaan orang Kristen kok suka bertengkar? Kami bukan bertengkar. Kami mengupas tuntas kasus penipuan orang-orang yang menipu, yang berkedokkan agama, yang berkedokkan pendeta, yang berkedokkan untuk rumah-rumah ibadah, entah apapun jadi. Kok keberatan? Siapa kau bilang orang miskin? Kau yang orang miskin. Sombong kali kau ngomong kayak udah hebat kali. Kau tunjukkan muka kau dulu. Tidak dibahas internal saja. Emang kau udah bilang gitu dulu ke si Bombom, ke si Edis? Hah? Sekarang kalian mau Iya. Hah? Internal. Coba, kau udah bilang gitu dulu ke si Bombom waktu dia nyerang-nyerang si Edis? Hah? Coba. Jawab dulu, jawab. Coba jawab.
Sok-sokan kau, si miskin, si miskin. Kepalamu mau gua beli? Hah? Coba hargain kepalamu, mau berapa Jody? Biar ku beli. Anjing kau. Jangan bilang kepalanya, Dek. Saupungmu mau ku beli, bilang aja. Ya biar kepalanya itu, biar ku bikin mainan bola sama anjingku si Max. Oh, kau. Ya? Kau kalau nggak tahu permasalahan Harus kubu dari lah. awal, ya? Kalau nggak tahu permasalahan dari awal, nggak usah ikut-ikutan, just silent. Ya? Dengarkan baik-baik dulu, Jody. Baru kau buka statement. Dengarkan baik-baik. Gua nggak Ikuti. kenal. Ngapain jual-jual nama gua? Hah? Gua aja nggak kenal. Coba. Kok sok-sok tahu? Iya. Nggak kebiasaan orang ini. Apa? Oten-oten ini pun tolol, Bang Agus. Goblok gitu loh. Goblok banget gitu loh. Ya? Goblok banget. Sekarang mereka udah pernah di itu internal. Hah? Coba. Sekarang saya tanya. Pernah nggak secara internal kalian membicarakan persekusi yang di apa? Yang di Konoha sana? Hah? Pernah nggak? Bisa nggak kalian? Hah? Coba. Itulah yang dilakukan semua orang-orang yang pindah ke luar negeri untuk berapologet, untuk mempertahankan keimanannya supaya bisa menjelaskan itu kitab-kitab dongeng itu. Hah? Coba, bisa nggak kalian seperti kita-kita di luar ini? Hah? Dasar. Naik Kak Mawat. Coba. Hah? Pernah nggak waktu dia menggoreng-goreng tentang penyelipan? Hah? Pernah nggak kalian bilang ke si Bom-Bom pendeta palsu itu, hey, itu tolong dong ituin di balik layar aja gitu? Pernah nggak kau bilang gitu? Monyet, bodat kau. Soan. Intinya Rum ini penipu. Ini nih, kemarin naik si Papel. Emang si Papel ini gua kenal? Hah? Pernah gua undang si Papel naik kau? Enggak? Pernah saya bikin itu di postingan. Siapa saja yang dirugikan si Bom-Bom naik ke room Red Damarbon? Hah? Pernah nggak? Hah? Coba tanya itu tuh, tanya dulu si Bom-Bom. Tanya itu si Papel 88. Coba, ayo. Tanya Jody. Tanya dulu. Jangan banyak bacot. Hei Cica. Babamu itu. Siapa yang ajaran sesat? Cica. Udah biarin. Itu pasti udah dilakukan. Ngomong kau bagus kau, ajaran sesat. Pasti di-blok, Bisa ajaran sesat. Pasti udah di-blok. Justru Mamat kau yang ajaran sesat. Tamat kalian di room ini, biar tahu kalian. Karena room ini Enak aja ngomong ajaran sesat, Edis ajaran sesat. Udah banyak dimurtadkan si Edis. Kita di sini bukan pengemis, bukan pengemis koin. Justru kita berkontribusi ke banyak orang. Itu room ini, biar tahu kau. Si PJ yang bilang, ya nantilah dulu itu setidaknya si pejat itu enggak laku itu. Siapa bilang karena merasa tersaingin itu si pejat itu. Kak gini aja, yang tidak duduk bareng dengan kadrun kami tidak menggas. Nanti juga nyungsep sendiri tuh. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualafa MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee, dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Ya, ngeri ya teman-teman ya. Dan kalian sudah saksikan sendiri dan saya rasa
nggak ada lagi yang perlu saya sampaikan karena sudah sangat clear, sudah sangat jelas siapa itu Rudi Iskariot, ya. Dan saya sudah sampaikan dari dulu. Ini orang, ya seperti biasalah, seperti kaumnya teman-teman, seperti kelompoknya yang memang kerjanya itu nyari perkara teman-teman. Jadi kalau di Medan itu, ya ini kerjaan mereka ini. Di Kedai Tua itu yang dibahas itu adalah ada kasus nggak? Ada nggak yang bisa diolah gitu kan? Jadi tukang olah teman-teman, semua diolah. Yang nggak ada kasus dijadikan kasus. Yang kasus kecil dijadikan kasus besar. Yang penting kalau udah uang, baru selesai. Ya, tujuannya adalah apa? Supaya meraup keuntungan. Ya, membuat orang yang jadi korban itu babak belur, harus keluar uang. Nah, itulah kerjaan mereka teman-teman. Itulah kalian jangan terkejut. Kalau di Medan itu, ya daerah Sumbagut, Sumatera bagian utara itu banyak sekali orang-orang seperti Rudi Iskariot yang kerjanya itu nungguin orang berkasus. Ya, nungguin teman-teman. Bahkan ini biar kalian tahu teman-teman ya. Saya punya teman, dia salah satu DPRD provinsi. Bayangkan ya, seorang DPRD provinsi di Sumatera Utara, itu begitu periode berikutnya nggak mau ikut ya. Saya bilang loh, kok malah nggak ikut? Gitu kan. Biasanya kan incumbent lebih gampang terpilih. Rupanya babak belur dia teman-teman. Babak belur, selama jadi DPRD, habis dia teman-teman. Tahu nggak habisnya di mana? Jadi, ya teman saya ini agak nakal gitu. Jadi dia suka dugem, suka ke panti pijit plus-plus teman-teman. Ya. Dan ternyata saat dia ke panti pijit plus-plus itu difoto oleh salah satu wartawan. Difoto teman-teman. Jadi wartawannya negosiasi lah sama dia. Alhasil teman saya ini kasihan. Jadi ATM. Ya, jadi ATM. Jadi misalnya wartawannya telepon nanti. Pak, gimana kabar? Sehat nggak? Ini, aduh pening kali Pak. Istriku lagi sakit, bisa nggak dibantu gitu kan? Nah nanti kalau nggak dibantu, foto-foto dia kemarin ke tempat plus-plus, videonya itu dikeluarin. Kan serba salah gitu. Nah, jadi memang ternyata dari kantor DPRD itu diikuti itu teman-teman. Diikuti. Itu sumur itu gila teman-teman. Ya, mata itu di mana saja. Kalau Sumbagut itu teman-teman, kalian lakuin apapun, bunyi itu semua. Apapun yang kalian lakukan, bunyi di mana-mana. Ngeri. Kenapa? Mereka ini memang menunggu kesempatan. Sama kayak Rudi Iskariot kan, dia menunggu mana nih kasus, mana nih tetangganya yang lagi ada kasus gitu kan, biar bisa dia olah. Jadi memang spesialisnya seperti itu. Nanti sesumbar kan, saya bisa ngurusin itu kan. Nanti kalau nggak bisa urus ya udah, mau gimana lah ya, susah itu gitu kan. Kayak itu aja kerjaan mereka ini. Itulah saya bilang apa, wak labu teman-teman. Wak labu itu ya kerjanya seperti itu. Besar cakep. Pokoknya ngomong aja dulu gitu kan. Semua bisa sama mereka teman-teman. Semua bisa. Nanti begitu nggak bisa, orang lain yang disalahin. Aduh, saya udah coba itu gitu kan. Tapi mau gimana ya? Parah kali loh itu orangnya. Nggak mau nolongin, padahal kita udah gini, udah gitu gitu kan. Nah, inilah karakter-karakter mereka teman-teman. Tukang olah. Dan Rudi sekarang memang hidup dari situ, dari dulu. Kalau nggak bisa hidup. Jadi memang dia dari makelar kasus berubah jadi pendebat. Ya, dari pendebat sambil-sambilan jadi Markus, kuliahlah dia hukum. Nanti kuliah hukum selesai supaya bisa dapat job. Jadi double jobnya teman-teman. Selain dia yang jadi maklarnya, dia yang kerjain juga gitu kan. Nah itulah karakter Rudi Iskariot yang sudah saya sampaikan dari 4 tahun yang lalu itu. Sudah mau 5 tahun. Tapi kan dulu kalian nggak percaya. Dulu kan oten-oten ini bilang, wah karena kamu benci sama dia, karena kamu nggak suka sama dia. Halo? Kalian boleh cek ya. Saya, walaupun ada problem sama siapapun teman-teman, penilaian saya tetap objektif. Kalau dia benar, saya katakan benar, walaupun saya nggak suka dia. Kalian boleh cek. Saya selalu menilai secara objektif. Analisa saya semua berdasarkan data. Dan semua bisa dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa oten-oten ya. Kalau ngomong sama saya kan mereka, kalau nggak kejang ya terima. Pilihannya cuma 2. Kalau nggak cuma bisa kejang-kejang marah-marah, yang kedua ya terima gitu aja. Karena yang saya sampaikan benar gitu. Artinya antara dia terima atau dia terpojok. Kalau yang terpojok ini ya mau gimana lagi gitu. Kalau kami Chinese ngomongnya gini ya, yang penting kita kalau ngomong itu harus cengli. Ya, harus fair. Selama kamu fair, nggak akan ada celah. Nggak ada celah orang untuk kritik, untuk komplain. Mungkin dia akan komplain di belakang, di depanmu nggak akan bisa. Karena yang kamu sampaikan apa adanya. Dan memang kenyataannya seperti itu.
Rudi Iskariot memang hidup dari donasi. Betul yang dibilang sama Reda Marbun. Bahkan menurut Robert Lele, sampai kolor-kolornya pun dari donasi. Itu faktanya. Anak istrinya hidup dari donasi. Dia kasih makan anak istrinya itu dari donasi. Ya terlepas teman-teman. Ya donasinya itu dengan cara halal atau haram. Kan yang jadi problem itu. Ada salah nggak orang hidup dari donasi? Nggak pantas kan gitu. Kalau salah sih nggak melanggar hukum kok. Contoh misalnya pengemis tuh. Dia hidup dari orang yang mengasihi dia. Apakah dia salah melanggar hukum? Enggak, teman-teman. Ya, dia tidak melanggar hukum. Cuman kan pantas atau tidak gitu. Mau sampai kapan kamu hidup dari donasi? Masa dari dulu sampai sekarang masih seperti itu? Mungkin kalau susah kan setahun, 2 tahun, atau sampai kasus selesai ya. Atau kamu mungkin lagi sakit, sampai sakitmu selesai gitu kan. Itu wajar gitu. Banyak orang yang mungkin sakit, ya sakit parah misalnya, ada yang sakit parah, dia hidup dari donasi terus, didonasikan sampai ya kalau nggak meninggal ya sembuh kan gitu. Orang-orang yang sakit itu boleh. Tapi kalau Rudi Iskariot sehat walafiat, rumahnya sekarang sudah ada, semua udah ada, bahkan sudah punya usaha ya. Usahanya kan gereja kan usaha itu, tambang emas itu gereja teman-teman. Ya, gereja itu semua tambang emas teman-teman. Antara menghasilkan atau enggak. Ada orang kan nggak bisa manfaatin gerejanya ya hancur dia. Ada yang gitu. Risuli Lubis, gitu-gitu aja berhasil. Masa Rudi Iskariot kalah? Nggak mungkin kan? Kalau saya yakin nggak mungkin lah. Ya, menurut saya nggak mungkin. Karena Rudi Iskariot secara kemampuan dan juga teknik-teknik, ya teknik-teknik ya curang-curang tuh jauh lebih jago daripada Risuli Lubis. Ngolah-ngolahnya lebih jago dia. Ya, dengan apa yang ada diolah itu. Nah, itu yang terjadi. Ya, mungkin itu aja. Jadi kita akan melihat mereka ini makin panas menjelang akhir Desember ini, dan mungkin di Januari akan sedikit cooling down. Saya menganalisanya akan seperti itu, karena di Januari mungkin ya, konsumsi B1, B2 dan tuanya agak menurun. Jadi dari banyak menurun, akan ada imbasnya, yaitu mereka akan mulai bisa berpikir sedikit. Sebelum nanti balik lagi ke kebiasaan lama. Jadi Januari akan cooling down, dan kita bisa lihat ya, sekarang ini mulai cooling down gitu kan. Oke, ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sambil menonton Polikardus yang baku hantam ini, jangan lupa teman-teman, jangan lupa siapkan cemilan terbaik dan juga minuman terbaik. Dan saya rasa nggak perlu lagi saya jelaskan apa minuman terbaik ya, yang menyehatkan, terus juga segar dan enak diminum. Apalagi kalau bukan mau dimadu. Silakan di check out, bisa melalui Tokopedia maupun Shopee. Link pembelian ada di deskripsi video ini. Tinggal diklik. Atau bisa lewat WA juga. Sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.